Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afifah Rahmadina dengan NIM H03220012. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme eksperimen Michelson-Stahl. Dan yang pertama adalah pengertian. Eksperimen Michelson-Stahl adalah salah satu eksperimen paling terkenal dalam sejarah biologi molekuler yang dilakukan oleh Matthew Michelson dan Franklin Stahl pada tahun 1958. Eksperimen ini dirancang untuk menentukan cara replikasi DNA, khususnya untuk membuktikan bahwa DNA direplikasi melalui mekanisme semi-konservatif. Selanjutnya, sebelum masuk ke tahap mekanisme eksperimen tersebut, terdapat beberapa teori tentang cara DNA bereplikasi. Yang pertama, model konservatif, di mana seluruh DNA asli tetap utuh dan dua helai baru terbentuk secara keseluruhan. Yang kedua, model semi-konservatif, di mana setiap helai asli berfungsi sebagai cetakan untuk membentuk helai baru, sehingga setiap DNA baru terdiri dari satu helai asli dan satu helai baru. Dan yang ketiga, model dispersif, di mana DNA yang ada akan terputus dan bagian-bagian dari setiap helai akan terdistribusi ke helai baru. Nah, selanjutnya mekanisme eksperimen. Yang pertama adalah persiapan bakteri. Michelson dan Stahl menggunakan bakteri Escherichia coli yang dibudidayakan dalam media dengan isotop nitrogen yang beratnya itu 15N. Selama beberapa generasi, ini membuat DNA bakteri mengandung isotop nitrogen berat. Selanjutnya, pindah media. Setelah bakteri tersebut telah tumbuh dalam media 15N, mereka kemudian dipindahkan ke media yang hanya mengandung nitrogen biasa, yaitu 14N. Yang ketiga itu penyaringan DNA. Setelah beberapa kali reproduksi, mereka mengambil sampel dari bakteri pada interval waktu yang berbeda. Dengan menggunakan keempat adalah dengan menggunakan sentrifug, DNA dari setiap sampel kemudian diekstraksi dan diperiksa menggunakan teknik sentrifug cairan, calcium chloride gradient centrifugation. Dengan cara ini, DNA berat 15N akan berada di posisi lebih rendah dalam tabung sentrifug. Sementara DNA yang lebih ringan, yaitu 14N, akan berada di posisi lebih tinggi. Nah, hasil eksperimen yang pertama yaitu generasi pertama. Setelah satu generasi pada media 14N, semua DNA menunjukkan berat campuran antara 15N dan 14N. Ini menunjukkan bahwa cara replikasi DNA adalah semi-konservatif, karena semua DNA baru memiliki satu helai yang berasal dari helai asli yang berat serta satu helai yang baru yang ringan. Atau bisa juga dikatakan satu helai asli itu tebal dan satu helai baru itu tipis. Yang kedua, generasi kedua, setelah dua generasi ada dua jenis DNA, satu dengan dua helai 14N dan satu dengan satu helai 15N dan satu helai 14N. Ini memberikan bukti lebih lanjut bahwa replikasi DNA adalah semi-konservatif. Intinya, pada generasi kedua ini ada menghasilkan dua generasi yang dimana satu helai itu 14N dengan satu helai yang 15N. Namun ada juga satu helai yang 14N dan 14N. Selanjutnya generasi ketiga dan selanjutnya, pada generasi berikutnya proporsi DNA yang semakin besar dengan helai 14N menunjukkan bahwa semakin banyak helai baru terbentuk dari replikasi dan semakin sedikit DNA dengan 14N. Kesimpulannya adalah eksperimen Michelson-Stahl memberikan bukti kuat untuk model semi-konservatif replikasi DNA. Setiap molekul DNA yang baru terbentuk terdiri dari satu strain tua atau lama dan satu strain yang baru.